Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Minasan, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Domo, Dharma Persatu Daigaku Nihongo Nihon Bunka Gakka no Mimin desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hari ini Mimin mau share pesan untuk calon mahasiswa baru yang akan masuk ke prodi kami dari semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini ya. Semoga dengan pesan ini kalian bisa lebih siap waktu perkuliahan dimulai. Kenapa Mimin sampaikan pesan ini? Karena sebabnya adalah Mimin paham bahwa latar belakang kalian masuk ke prodi ini macam-macam dan berdasarkan latar belakang itu capaian atau hasil yang diraih waktu kuliah juga macam-macam. Nah, supaya capaian atau hasilnya bisa maksimal, Mimin sampaikan pesan-pesan ini ya. Pesannya basically ada berapa ya? Ada banyak nih. Pertama, mohon jangan masuk ke prodi bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada cuma karena kalian ikutan sama temen. Ya, misalnya kalian punya teman waktu SMA atau teman sekomunitas, terus karena temannya itu masuk ke prodi ini, kalian jadi ikutan masuk ke sini supaya ada temen. Kalian boleh masuk ke sini ikutan temen, tapi Mimin berharap kalian pastikan lagi minat kalian apakah benar berminat belajar bahasa Jepang. Sebelum Mimin lanjutkan, Mimin jelaskan lagi ya apa yang akan dipelajari di prodi ini. Walaupun nama prodinya Bahasa dan Kebudayaan Jepang, tapi hampir 60% itu isi mata kuliahnya dipenuhi dengan pembelajaran mengenai bahasa Jepang. Jadi kita akan banyak belajar mengenai tata bahasa, kosakata, huruf hiragana, katakana, kanji, dan sebagainya. Muatan pelajaran mengenai budaya, sejarah, dan sastranya juga ada. Hanya saja alokasinya hanya sekitar 30% dan sisanya itu adalah mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, agama, dan sebagainya. Jadi kalau kalian cuma minat budayanya aja tapi nggak minat sama bahasanya, lebih baik pikirkan lagi ya. Karena kalau benar-benar nggak minat sama bahasanya nanti akan menghambat pencapaian hasil di perkuliahan. Oke, yang kedua adalah pesan untuk mahasiswa yang masuk ke prodi ini karena direkomendasikan sama orang tua atau saudara. Mungkin banyak juga calon mahasiswa baru yang saudara atau orang tuanya kerja di bidang kejepangan. Sama halnya dengan yang tadi, kalian bisa sih ikuti rekomendasi itu, tapi pastikan lagi minat kalian apakah benar minat ke prodi ini, gitu ya. Jadi walaupun kata saudara atau orang tuanya, udah belajar di prodi bahasa dan kebudayaan Jepang aja, ntar bisa kerja di Jepang. Tapi kalau kalian nggak ada minat, ntar susah juga untuk capai targetnya. Terus pesan selanjutnya untuk calon maba yang nggak banyak punya pilihan dan akhirnya pilih prodi ini karena belum tahu minatnya kemana. Nah, kalau untuk calon mahasiswa yang seperti ini, Mimin mohon banget, pastikan kalian pikir lagi dan pastikan tidak buang waktu dan tenaga termasuk dana pendidikan yang akan kalian pakai untuk kuliah di sini ya. Kalau tidak ada pilihan lain atau belum paham minatnya kemana, berarti butuh ekstra kerja keras untuk bisa capai hasil yang maksimal. Nah, terakhir Mimin mau ngomongin mengenai jam terbang belajar calon mahasiswa baru nih. Waktu masuk ke prodi ini, jam terbang kalian kan macam-macam ya. Ada yang udah terbang kelamaan dan lupa mendarat. Dan ada juga yang baru mau belajar terbang. Untuk yang baru mau belajar terbang alias baru mau belajar bahasa Jepang, kalian akan dipandu oleh dosen dan kakak tingkatnya supaya bisa baca dan tulis dan dengan modal kemampuan itu kalian bisa ikuti perkuliahan. Tapi kalau cuma mengandalkan support system di kampus, kalian tetap akan kesulitan. Jadi Mimin sarankan untuk siapkan diri kalian dengan belajar terlebih dahulu. Silakan kalian curi start terlebih dahulu supaya waktu ikuti perkuliahan nggak terlalu kesulitan banget. Sekarang banyak banget media belajar bahasa Jepang dari awal, dari bagian dasar ya. Salah satunya adalah Minato. Tulisannya Minato begitu ya. Di situs itu ada pembelajaran bahasa Jepang dari dasar banget. Jadi dari belajar huruf yang paling mudah ya. Silakan ikuti itu, daftar ya. Untuk cara mendaftarnya ada tutorialnya juga di channel YouTube jurusan. Kalian cari ya. Ingat, salah satu kunci dari belajar bahasa asing adalah punya kemampuan menyerap input. Salah satu kemampuan itu adalah kemampuan baca. Perkuatlah bagian itu dulu supaya kalian bisa serap input karena sebagian besar input masih berupa bacaan, misalnya buku teks atau wacana. Oke deh, itu aja pesan dari Mimin untuk calon mahasiswa baru.
kemungkinan besar perkuliahan kita masih online. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap semangat dan jangan lengah karena pandemi ini pasti berakhir dan saat itu tiba, kalian akan ditanya, kalian punya skill apa untuk hidup? Supaya bisa jawab pertanyaan itu, ayo semangat belajar bareng Mimin karena Mimin and Crew akan selalu buat momen dan fasilitas supaya kalian bisa dapat yang lebih di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Itu saja sementara ini, makasih atas perhatiannya, silakan like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini ya. これからの勉強が大変だと思いますけれども、ミミンと一緒に頑張りましょう。以上です。またね。